Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kenaikan kasus COVID-19 mingguan secara global mengalami peningkatan, di mana peningkatan yang cukup signifikan terpantau di Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Lantas, seberapa besar persentase kenaikannya dan apa penyebabnya? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, inilah kenaikan kasus COVID-19 secara global kalau kita bandingkan dengan negara lain. Indonesia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 28 hari terakhir yang mencapai kenaikannya 620%. Kemudian diikuti oleh Bangladesh dengan kenaikan yang mencapai 500% dalam 22 hari. Kemudian Inggris yang mencapai 380% dalam 23 hari. Kemudian Italia dalam 25 hari mengalami peningkatan sebesar 241%. Kemudian Jerman dalam 22 hari mengalami peningkatan sebesar 209%. Meski demikian, Wiku mengatakan bahwa perkembangan di setiap negara ini berbeda-beda karena karakteristik dan juga pola pengendalian COVID-19 di negara tersebut juga berbeda. Nah, lantas kita akan membandingkan sebenarnya seperti apa sih tren kasus COVID-19 kalau kita bandingkan year on year dari tahun 2021 hingga 2022 di bulan Mei dan juga Juni. Kalau kita lihat pemirsa, inilah kasus tren kenaikan kasus di tahun 2021, di mana kalau kita berkaca pada grafis kasus per bulan di tahun 2021 di bulan yang sama dengan sekarang, yakni bulan Mei dan juga Juni, terjadi kenaikan sebesar lebih dari 200.000 kasus selama 2 bulan. Di mana angka tersebut kalau kita lihat di grafisnya pemirsa ini mencapai puncaknya di bulan Juli 2021. Dan perlu diingat bahwa di tahun lalu kenaikan kasus ini terjadi pasca Idul Fitri dan juga Idul Adha dan juga diperkuat dengan adanya periode libur anak sekolah. Dan kalau kita bandingkan datanya pada tahun ini, kabar baiknya pemirsa adalah kalau kita lihat datanya pada grafis ini, angka pada periode bulan yang sama, Mei dan juga Juni, ini terbilang jauh lebih kecil jika dibandingkan pada tahun lalu. Meski tergolong masih rendah, namun pemerintah mengatakan bahwa tetap waspada adanya potensi peningkatan pasca Idul Adha nanti. Selain itu, saat ini juga merupakan periode libur anak sekolah yang cenderung meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat-tempat wisata. Pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan lonjakan kasus beberapa hari ini? Kalau kita lihat memang ada lonjakan kasus hingga 2.000 kasus per hari beberapa minggu ke belakang. Ini ada beberapa penyebab dari lonjakan kasus di tanah air termasuk dan juga global adalah penularan dari subvarian Omikron BA4 dan juga BA5, yang di mana penyebaran dari subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 ini dengan penularan yang sangat cepat, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor diduga adanya penyebab lonjakan kasus COVID-19 secara global termasuk juga di tanah air. Nah, apa antisipasi dari lonjakan kasus ini agar tidak membludak seperti beberapa kasus ledakan COVID-19 yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu di tanah air? Kita akan lihat ini adalah serangkaian langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mencegah agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Yang pertama, memastikan efektivitas alat testing terutama di pintu-pintu masuk tanah air. Kemudian melakukan studi epidemiolog sebaran varian Omikron dan beberapa sebaran varian COVID-19 lainnya. Kemudian juga meningkatkan upaya whole genome sequencing atau WGS dan juga mempertahankan standar protokol kesehatan yang saat ini sudah dijalankan. Kemudian mempercepat vaksinasi booster atau dosis ketiga dan juga melakukan serosurvei ketiga di akhir bulan Juni dan juga awal Juli nanti. Dan terakhir, mereview status di awal Juli 2022. Ini merupakan serangkaian langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dan terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di tanah air, ini juga mendapatkan respons langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa pernyataan dari Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dia katakan bahwa kita sudah punya ukuran-ukuran, di daerah-daerah itu ada levelnya. Kemarin sudah di level 1 semua, jadi kalau ada daerah yang naik, ya terpaksa dinaikkan levelnya. Kemudian juga ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan levelnya. Dikatakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada hari Jumat 1 Juli kemarin. Nah, kalau kita lihat tren data penularan COVID-19, ini ada 7 provinsi
per tanggal 2 Juli 2022 dengan kasus COVID-19 tertinggi di tanah air. Lagi-lagi Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan kasus perharinya mencapai 9.227 kasus positif. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat 3.898, diikuti oleh Banten 1.694, Bali 593, Jawa Timur 347, Jawa Tengah 283, dan terakhir Yogyakarta ada sebanyak 184 kasus. Tentunya untuk mencegah adanya penularan COVID-19 dan tidak melahirkan klaster baru, dibutuhkan adanya vaksinasi COVID-19. Pertanyaannya, sudah sampai di mana? Seberapa besar capaian vaksinasi COVID-19 secara nasional hingga hari ini? Kalau kita lihat targetnya sebanyak 208.265.720 penerima vaksin. Untuk dosis pertama ini sudah tercapai 201.557.401. Kemudian di dosis kedua sudah sampai 169.111.754 orang. Kemudian dosis booster atau dosis ketiga sudah mencapai 50.898.137 orang. Nah pemirsa, pemerintah terus mengingatkan bahwa masker ini masih sangat penting untuk menjadi tameng dari virus COVID-19. Apalagi pada saat berada di area luar ruangan yang juga saat ini aturannya sudah dicabut dan wajib untuk menggunakan masker. Potensi lonjakan kasus bisa saja terjadi karena mulai lengahnya masyarakat dalam menaati protokol kesehatan karena terlena dengan keadaan yang sudah mulai terkendali. Tetap kencangkan maskermu, jaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di tengah kita.